Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ratu Bilqis, NIM 1902187, Prodi Teknologi Pengolahan Produk Kulit, kelas PPPKE. Di sini saya akan mempresentasikan desain produk cover botol. Dosen pengampu Ibu Ropiatun Nafiah, SSMA. Despro atau desain produk kulit adalah proses desain untuk menghasilkan sebuah karya memiliki nilai lebih. Untuk memenuhi kriteria tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan desain, yaitu pertama, dapat dipakai atau digunakan yang berkaitan dengan fungsi teknis dan fisik, nyaman, aman, dan praktis. Yang kedua, dapat dinilai estetis, menyangkut aspek teknologi, bahan baku, keterampilan, keahlian, manajemen, daya tarik estetis berkaitan tempat visual. Yang ketiga, dapat dipasarkan hal berhubungan dengan permintaan dan selera pasar, ekonomi, daya beli, persaingan, kondisi produk. Aspek-aspek desain produk terdiri dari 6. Yang pertama, aspek estetik. Aspek estetik ini adalah aspek yang sangat penting dalam desain yang akan berkaitan dengan fungsi teknis dan fisik. Yang kedua, aspek fungsi. Aspek fungsi ini untuk menampilkan dan mengkomunikasikan fungsi dalam bentuk visual, bentuk garis, warna, tekstur, atau garis. Produk yang didesain harus dapat menunjukkan fungsinya tanpa dijelaskan terlebih dahulu. Contohnya, dengan melihat produk, orang harus segera tahu bahwa bagian mana yang harus dipegang, diputar, dan ditekan. Yang ketiga, yaitu aspek bahan. Aspek bahan juga sangat penting dalam desain produk, karena pemilihan bahan harus sesuai dengan kualitas yang diinginkan, sehingga di sini desainer harus memiliki kemampuan dalam material, kemampuan dalam pengetahuan mengenai material. Yang keempat yaitu aspek proses. Aspek proses mempertimbangkan berbagai kemungkinan eksplorasi yang dapat dilakukan, berikut kendala-kendalanya. Yang kelima yaitu aspek mode. Di sini aspek mode mempertimbangkan kecenderungan gaya atau style. Jadi aspek mode ini kita harus bisa atau mengetahui tentang style yang ada pada waktunya. Yang keenam, harus mengikuti style. Yang keenam yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya, ergonominya, ekonominya, dan lain-lain. Proses desain yaitu mencari problem statement terlebih dahulu yang mencakup eksplorasi, latar belakang, mengidentifikasi kebutuhan pengguna terlebih dahulu, desain konsep, brainstorming, sketsa, rendering, evaluasi konsep,
pengembangan desain, gambar teknik, prototype, desain detail, eksplorasi material, teknis produk, evaluasi. Selanjutnya, ke desain konsep meliputi sebagai berikut. Brainstorming, problem solving, image board, analisis image board, stilasi, analisis aktivitas, analisis kebutuhan, existing, 30 desain, kemudian desain pengembangan, desain yang terpilih, kemudian desain konstruksi, selanjutnya study model, dan pola, lalu produk jadi. Permasalahan di sini yang diambil untuk desain produk ini dari lifestyle. Jadi beberapa kali saya mempunyai botol minuman, tumbler itu sering pecah karena pada umumnya tempat minum itu terbuat dari plastik yang mudah pecah jika terjatuh beberapa kali. Terlebih untuk orang yang ceroboh seperti saya. Latar belakang menarik untuk diangkat. Gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup merupakan tingkah atau perilaku manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Setiap manusia memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari kebiasaan setiap harinya, menurut Chaney 2003. Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Kemudian, menurut Chaney, gaya hidup yaitu seperangkat praktek dan sikap yang masuk akal dalam konteks tertentu. Hal ini juga selain dengan pendapat Kotler 2001, gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa. Oleh karena itu, gaya hidup dapat berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dalam Halodoc, gaya hidup sehat merupakan sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Hal tersebut menguraikan bahwa kesehatan setiap orang bergantung pada aktivitas yang dijalankan saat ini. Apa yang dimakan hari ini dan apa yang dilakukan hari ini. Lingkungan berpengaruh besar terhadap perubahan pola perilaku manusia sehingga dituntut untuk terus menyesuaikan akan perubahan tersebut. Manusia, salah satunya gaya hidup sehat akan mampu mendorong manusia untuk tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Salah satu gaya hidup sehat yang membantu tetap sehat dan melindungi lingkungan dari berbagai pencemaran yaitu peduli akan produk yang digunakan. Apakah memberikan dampak yang baik di lingkungan atau justru cepat menimbulkan masalah yang serius? Dapat diketahui bahwa produk yang sulit terurai yaitu produk plastik dapat bertahan sampai ribuan tahun untuk terurai sehingga menjadi dampak yang serius berada dalam lingkungan tersebut. Gaya hidup sehat yang sedang tren di kalangan milenial dengan tujuan mencintai lingkungan yang berlandasan isu menarik seputar alam yang sudah banyak diabaikan manusia. Hal tersebut menjadikan
menjadikan tantangan bagi kaum muda untuk menyelamatkan bumi. Mendorong perusahaan besar untuk senantiasa peduli akan lingkungan sekitar, isu mencintai lingkungan dengan beragam produk yang mendukung program-program tersebut menjadikan tren semakin diteriakan dan atau ditegakkan. Hal sederhana misalnya less plastik yang dijadikan program salah satu perusahaan besar minuman di Indonesia dengan memberikan promo menarik yang mendorong anak muda membawa tempat minum atau botol tumbler sendiri agar tidak menambah sampah plastik. Upaya tersebut merupakan langkah nyata bagi mereka untuk mengurangi sampah plastik, bahwa plastik menjadi isu serius mengenai dampak dari proses mengurainya hingga 1000 tahun, menambah populasi sampah dan juga merusak lingkungan. Penulis menyadari bahwa hal tersebut salah satu yang patut disoroti mengingat gaya hidup anak muda saat ini yang gemar membeli minuman dengan tempat dan langsung dibuang. Berangkat dari masalah yang dihadapi yang gemar membeli minuman dengan tempat minum langsung dibuang, berangkat dari masalah yang dihadapi saya sendiri seringkali membawa botol minuman sendiri terlepas dari hemat dan gaya hidup sehat serta ramah lingkungan. Saya sering menyadari bahwa lifestyle tersebut sangat berarti sebagai langkah kecil mencintai untuk membantu mencintai alam. Masalah yang hadapi selanjutnya adalah botol atau tempat minuman yang sering kali jatuh dan menyebabkan retak di bagian plastik, retak dan pecah dikarenakan langsungnya jatuh ke atas lantai tanpa adanya penahan yang baik bagi plastik. Dengan problem tersebut, botol astagfirullahaladzim, potong lagi nanti aja. Saya menyadari bahwa hal tersebut yang patut disoroti mengingat gaya hidup anak muda saat ini yang gemar membeli minuman dengan tempat minum dan langsung dibuang. Berangkat dari masalah yang dihadapi, saya seringkali membawa botol minuman sendiri terlepas dari hemat dan gaya hidup sehat serta ramah lingkungan untuk membantu mencintai alam. Masalah yang dihadapi selanjutnya, botol tempat minuman seringkali tergelincir ke atas lantai, sehingga menyebabkan retak dan pecah pada bagian botol tersebut karena tidak adanya penahan untuk botol tersebut. Dengan problem tersebut, botol plastik bisa dikurangi berperan baik terhadap isu lingkungan, mengingat penulis Saya menyadari bahwa hal tersebut salah satu yang patut disoroti mengingat gaya hidup anak muda saat ini yang gemar membeli minuman dengan tempat minum dan langsung dibuang. Berangkat dari masalah yang dihadapi, saya seringkali membawa minuman atau botol minuman tumbler sendiri terlepas dari hemat dan gaya hidup sehat serta ramah lingkungan. Dan istri Vieto lupa. Saya menyadari bahwa hal tersebut salah satu hal yang patut disoroti mengingat gaya hidup anak muda saat ini yang gemar membeli minuman dengan tempat minum dan langsung dibuang.
Berangkat dari masalah yang saya hadapi, seringkali membawa botol minuman sendiri terlepas dari hemat dan gaya hidup sehat, serta ramah lingkungan, saya sering menyadari bahwa lives tersebut sangat berarti sebagai langkah kecil untuk membantu mencintai alam. Masalah yang dihadapi selanjutnya adalah botol tempat minum yang saya bawa seringkali tergelincir ke atas lantai, sehingga botol tersebut retak dan pecah dikarenakan tanpa adanya penahan yang baik bagi plastik. Dengan problem tersebut, botol plastik kurang berperan baik terhadap isu lingkungan, mengingat saya harus membeli kembali botol minuman lainnya. Meskipun hal tersebut terulang kembali dengan adanya masalah tersebut, untuk dapat mencegah terjadi adanya permasalahan yang serupa, maka saya berencana melakukan pembuatan produk cover botol yang dapat melindungi botol terhadap guncangan botol yang langsung jatuh dan terbentur ke atas lantai. Hal tersebut tentu akan mengurangi pembelian berulang akan botol minuman dan niat saya untuk menjaga lingkungan dari sampah plastik yang akan tercapai. Selanjutnya, langkah selanjutnya pemilihan brainstorming. Pemilihan brainstorming di sini saya memilih lifestyle. Lifestyle ini mengacu sebagai Selanjutnya, brainstorming. Brainstorming ini saya memilih lifestyle. Lifestyle terdiri dari pendidikan, behavior, kesehatan, pola pikir, etik, fashion, kesederhanaan, lingkungan, entertainment, penampilan, perubahan, makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup berasal dari dalam internal dan dari luar eksternal. Faktor internal meliputi sikap, pengalaman, dan pengamatan. Kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi. Adapun faktor eksternal meliputi kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. Ada dua bentuk penyimpangan gaya hidup, yaitu sikap arogansi dan sikap ekstrinsik. Upaya menanggulangi penyimpangan gaya hidup juga dapat ada dua, yaitu upaya preventif sebelum terjadi penyimpangan dan represif sesudah terjadi penyimpangan. Selanjutnya, problem solving. Problem solving berangkat ide dari lifestyle gaya hidup sehat yang tadi. Kemudian, berapa kali saya punya tempat air minum, tumbler itu sering pecah karena pada umumnya tempat minum plastik yang mudah pecah jika terjatuh beberapa kali, terlebih untuk orang ceroboh seperti saya. Terus, jarang ada di toko khusus yang menyediakan cover secara terpisah, walaupun ada yang berbahan kain mudah sobek. Dan selanjutnya, hal tersebut memberikan saya untuk membuat cover botol minuman dari kulit dengan keunikan dapat menahan dari benturan langsung ke lantai. 2. Berbahan daya serap air jika membawa air dingin, di dalamnya ada lapisan tahan panas karena menggunakan bahan dari foil. Kemudian cover botol untuk ukuran 800 ml. Image board yang saya ambil yaitu daun, karena daun mempunyai filosofi mengajarkan kita tentang kehidupan kaya yang harus disyukuri dan dijaga. Stilasi yaitu stilasi daun, karena stilasi merupakan teknis mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek yang berbagai arah dengan
gayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif, namun ciri khas bentuk aslinya masih terlihat, jadi menyederhanakan dari bentuk daun. Kemudian, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan produk ini untuk melindungi botol dari jatuhnya ke permukaan lantai. Kemudian, analisis aktivitas. Analisis aktivitas ini bisa digunakan untuk orang yang ingin berpergian olahraga seperti lari, nge-gym, kemudian berangkat ngerjain tugas di kafe, bawa botol. Kemudian untuk anak sekolahan juga, anak SMA, SMP, SD. Kemudian sketsa lengkap 30 desain itu, sketsa ini didesain botol tapi sketsa lengkap, kemudian sketsa lengkap 30 desain. Didesain sesuai dengan stilasi dan image board yang kita pilih, yaitu daun. Kemudian desain pengembangan. Desain yang terpilih. Dan produk jadi. Produk jadi ini terbuat dari bahan bagian botol